Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat pagi. Selamat datang ke Kolokvium Pendidikan Jasmani dan Sukan Peringkat Antarabangsa 2023, Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa dan bekerjasama Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia serta Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya, Muhammad Hamzah bin Sarimun, merupakan moderator untuk siri Kolokvium pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menyertai kami di saluran YouTube IPG KBA 2023 dan tema untuk Kolokvium pada tahun ini ialah Healthy Body, Healthy Minds, Badan Sihat, Minda Sihat. Matlamat Kolokvium pada kali ini adalah untuk menyediakan platform pembentangan showcase amalan terbaik dalam kalangan penyelidik pendidikan jasmani dan sukan di peringkat antarabangsa. Kami berbesar hati sekiranya anda dapat berkongsi maklumat tentang Kolokvium ini melalui media sosial masing-masing. Pertama sekali, izinkan saya untuk memperkenalkan pembentang kita pada sesi kali ini, iaitu Dr. Santika Rentika Hadi. Beliau lahir di Pekalongan, lahir pada 9 Februari 1967. Dr. Santika juga adalah Dekan Fakulti Pedagogi dan Sosiologi Universiti PGRI Adibuana, Surabaya. Beliau mendapat pendidikan sarjana muda dalam bidang olahraga di IKIP Semarang pada tahun 1991 dan mendapat pendidikan sarjana kesihatan olahraga pada tahun 1999. Beliau mendapat di Universiti Airlangga. Ya. Seterusnya, Dr. Santika juga memperoleh Dr. Falsafah atau PhD-nya dari Universiti Airlangga pada tahun 2018. Dr. Santika juga mengikuti ujian sertifikasi ahli ilmu faal olahraga pada tahun 2022. Beliau juga pernah menjalani penataran pelatih renang. Ya. Selain daripada olahraga, beliau juga pernah mengikuti penataran renang di Jawa Tengah pada tahun 1988. Pada tahun 1994, beliau juga mengikuti penataran pelatih duyung. Ya. Duyung ni ialah kayak. Ya. Seterusnya mendapat lesen pelatih C, jurulatih ikhtisas dari pemerintah Pemprov Perbasi Jawa Timur pada tahun 2014. Jadi, Dr. Santika, kami di Malaysia amat besar hati kerana doktor menerima pelawaan kami untuk membentangkan di Kolokvium ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Dr. Santika Rentika untuk membentangkan tajuk Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Hamzah Sarimun. Saya sampaikan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpah untuk kita semua. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara International Physical Education and Sport Kolokvium tahun 2023 ini. Dalam kesempatan ini yang akan saya paparkan mengenai melalui pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tercapai kesehatan jiwa dan raga. Mohon ditampilkan. Jadi pada prinsipnya kita tahu semua bahwa olahraga memiliki bentuk atau memiliki kelompok. Digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu kita biasa mengetahui sebagai olahraga prestasi. Kemudian yang kedua dalam olahraga pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk olahraga rekreasi.
Nah, pelaksanaan kegiatan olahraga yang terbagi menjadi 3 ini, ketiganya dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak negatif. Bagaimana nanti intinya itu? Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dapat meminimalisasikan atau mengeliminasi dampak-dampak negatifnya, baik itu untuk olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi, dan bahkan pada dampak negatif yang bisa saja terjadi pada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu yang nanti akan saya sampaikan lebih jauh ke depan. Kami mohon slide next. Yang pertama adalah olahraga prestasi. Olahraga prestasi ini memiliki karakteristik yang kuat tentang bagaimana mengutamakan kemenangan. Jadi kemenangan adalah segala-galanya. Itu yang seringkali muncul atau lekat sekali dapat kita tangkap. Kenapa demikian? Kenapa kemenangan menjadi hal yang segala-galanya? Karena menyangkut martabat, harkat dan martabat pelakunya. Dalam hal ini, kalau itu mewakili klub, maka harkat martabat klub dan pribadi dari pelakunya itu sangat menuntut bagaimana dia harus mendapatkan kemenangan. Kemudian mungkin dia mewakili daerah apabila ada pertandingan atau perlombaan antar daerah tertentu, sukan itu kalau di Indonesia itu ada mulai dari Porprov, kemudian PON, seperti itu, maka daerah-daerah akan mengutamakan kemenangan untuk mendapatkan medali. Demikian juga di level antar negara. Antar negara juga kemenangan menjadi hal yang sangat penting untuk olahraga prestasi. Itu sudah pasti bahwa setiap negara memiliki rasa nasionalisme untuk tiap-tiap warganya, sehingga akibat dari olahraga prestasi untuk mencapai kemenangan ini bisa jadi antar negara menginginkan untuk mendapatkan prestasi berupa kemenangan. Demikian juga wilayah yang ada di antara negara-negara tersebut, benua misalkan, ini nanti akan juga menjadi gengsi atau martabat dari benua tersebut di kalangan internasional. Itu adalah bagaimana kemenangan menjadi hal yang penting. Kemudian di olahraga prestasi, efek yang sangat bagus juga adalah kondisi fisik. Kondisi fisik seorang pelaku olahraga yang melakukannya secara benar, maka dia akan memperoleh kebugaran yang bagus. Kita tahu bahwa kebugaran dibutuhkan untuk menjalani hidup sehari-hari supaya tidak mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki daya tahan tubuh yang baik untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan lain setelahnya. Selain kebugaran, ketangkasan merupakan capaian yang luar biasa. Karena ketangkasan ini memiliki komponen biomotorik yang banyak, sehingga pada posisi kondisi fisik seorang atlet untuk mencapai prestasi, dia harus memiliki ketangkasan-ketangkasan standar. Standar tinggi, standar luar biasa dibanding dengan manusia-manusia pada umumnya. Nah, ketangkasan ini otomatis juga didukung oleh ketangguhan yang akan dicapai. Karena pada saat berlatih, kondisi fisik itu tertempa dengan kuat, tertempa dengan standar-standar latihan yang di atas rata-rata, mendekati maksimal atau dinamakan submaksimal, sehingga dia memiliki ketangguhan yang luar biasa. Baik posisi
harus menang maupun primanya kondisi fisik, ini memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang terkait dengan kemenangan atau harus menang, maka dalam jiwa seseorang atlet ada kekuatan untuk harus menang. Harus menang ini biasanya juga diikuti oleh tidak dapat menerima kekalahan. Ini hal psikologi yang buruk sebenarnya. Maka saya sebutkan sebagai dampak negatif. Selain dari internal atletnya, karena ini mengangkat harkat martabat klub, daerah, negara maupun internasional, maka muncullah dukungan berlebihan. Hal ini kita kenal adanya chauvinisme, di mana anggota masyarakat atau orang-orang tertentu yang sangat tidak mau untuk menerima kekalahan. Dia berpikir harus menang. Dukungan yang berlebihan inilah yang seringkali saling mempengaruhi dengan internal kepribadian dari atlet. Tuntutan harus menang oleh penonton, oleh supporter menjadikan atlet merasa dia harus menang sehingga posisi dapat saja menghalalkan segala macam cara. Nah, menghalalkan segala macam cara rentetannya sangat panjang. Rentetan terhadap diri pribadinya yang bisa menjadi fight yang berlebihan, bisa mengakibatkan benturan-benturan antar pribadi ataupun benturan-benturan kelompok. Tidak dapat menerima kekalahan dan harus menang ini juga berdampak yang sama terhadap dukungan supporter yang berlebihan. Supporter satu dengan supporter yang lain pada bidang yang lain bisa saja terjadi keributan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi masalah besar bagi kita semua. Bahwa masalah prestasi olahraga ingin harus menang, tidak bisa menerima kekalahan, akhirnya menghalalkan segala cara, para pendukungnya bisa saja bentrok dan lain sebagainya. Dan itu tidak hanya terjadi di satu negara. Hampir di setiap negara memiliki karakteristik yang seperti itu. Tinggal saja bagaimana kadarnya. Ini merupakan tugas kita ke depan. Nanti akan saya bahas lebih jauh tentang bagaimana hal ini harus kita atasi dengan seksama. Dampak negatif yang terkait dengan kondisi fisik, ini yang saya pelajari di dalam pencapaian saya pada PhD, yaitu terkait detraining. Detraining atau deconditioning itu adanya penghentian aktivitas fisik dari kondisi aktivitas fisik untuk mencapai prestasi yang tinggi, berlatih 6 sampai 7 hari dalam seminggu, pagi dan sore, itu adalah keniscayaan untuk bisa mencapai prestasi. Pada saat seorang atlet mengalami penghentian latihan, atau bisa disebut detraining atau deconditioning tersebut, yang disebabkan oleh cedera, yang disebabkan oleh sudah menurunnya prestasi karena usia, yang disebabkan oleh perpindahan domisili, migrasi, sehingga itu membutuhkan jeda untuk berlatih dan lain sebagainya. Ini merupakan problem-problem tentang detraining dan deconditioning. Detraining dan deconditioning secara otomatis akan berdampak kepada terjadinya gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan apa yang bisa terjadi? Dan kenapa gangguan kesehatan itu terjadi? Karena adanya perubahan kebiasaan
yang berdampak pada fisiologis tubuh pada utamanya. Seringkali dampak pada kondisi fisik, penurunan kebugaran, otomatis juga ketangkasan dan ketangguhan, dan mengenai anatomi fisiologi tubuh. Obesitas adalah problem utama. Setelah terjadinya peningkatan berat badan yang banyak dan tumpukan lemak yang banyak, maka mulailah terjadi gangguan kesehatan yang tentu kita kenali. Seringkali kita lihat bahwa seorang yang berprestasi pada masanya setelah dia mengalami detraining, deconditioning, maka penyakit-penyakit degeneratif akan menggigitnya. Di antaranya gula darah, diabetes mellitus. Penyakit yang lain, jantung, koronaria, dan lain sebagainya. Tekanan darah yang bisa mengakibatkan stroke. Ini bisa kita lihat pada atlet-atlet yang tidak dapat menurunkan kondisinya dengan baik. Detraining dan deconditioning ini merupakan fokus pemikiran bagi kita semua di kalangan olahraga untuk dapat bagaimana caranya menurunkan dari kondisi atlet, kondisi fisik yang prima menjadi sedentare kembali. Ini merupakan problem. Kita harus bisa menurunkan volume latihan, porsi latihan, dan lain sebagainya, sehingga pada saat usia yang memang secara natural harus pada kondisi normal seperti manusia biasa, maka terjadilah penurunan pada organ-organ dalam kita secara baik. Itu yang harus betul-betul kita perhatikan. Next. Kita berbicara tentang olahraga rekreasi. Penggolongan olahraga yang lain adalah olahraga rekreasi, di mana masyarakat luas ini melakukan. Mengapa? Karena kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk kebugaran, dan kebutuhan tentang kegembiraan hati. Kesehatan, kita tahu persis aplikasi-aplikasi banyak yang memberikan fasilitas untuk menjaga kesehatan. Kita diminta untuk berjalan sehari paling tidak 6.000 langkah dalam waktu 45 menit lebih kurangnya. Kita bisa bersepeda, kita bisa berlari jogging sesuaikan dengan usia, kita bisa senam massal, kita bisa senam sendiri, yoga, dan lain sebagainya. Kemudian ada olahraga-olahraga masyarakat di masing-masing negara yang menunjukkan bahwa itu olahraga-olahraga tradisional kita. Boleh digolengkan sebagai olahraga rekreasi. Karena itu hal-hal yang menyenangkan. Kita mencari kegembiraan. Kemudian di samping itu olahraga rekreasi otomatis akan memberikan kebugaran bagi kita. Begitu kita bugar, kita kadang-kadang lengah. Kita bugar, tuntutannya menjadikan kita lengah. Ini hal yang membahayakan. Dampak negatif tentang olahraga rekreasi diantaranya apabila kita lengah, kurang kontrol diri, tuntutan kita menjadi meningkat, kita seolah-olah tidak mau kalah dengan seperti halnya olahraga prestasi.
saling bersaing di komunitasnya, bersepeda harus ingin unggul di depan. Nah, ini menjadikan olahraga prestasi terkurangi kontrol dirinya masing-masing. Kadang-kadang kita bersepeda berhenti di rumah makan banyak, istirahatnya tidak terkontrol, begitu berhenti kita langsung makan banyak, tidak ada tentang perubahan gerak tubuh kita menuju ke pendinginan. Ini juga problem-problem yang perlu kita ketahui oleh masyarakat. Nah, disinilah kurang kontrol diri, terutama yang sering terjadi adalah sudden cardiac death, kematian mendadak karena serangan jantung. Ini sekarang sangat banyak, tidak hanya sekarang, dari dulu jurnal-jurnal menyebutkan bahwa kematian dalam persentase besar karena sudden cardiac death. Penyerangan sudden cardiac death itu harus betul-betul kita pelajari dengan baik, harus kita ketahui kapan ini menyerang. Pada saat kita habis istirahat kita melakukan gerakan-gerakan yang mengejutkan, bisa saja terjadi sudden cardiac death. Atau posisi melebihi dari batas submaksimal dari denyut nadi, ternyata jantung kita tidak mampu untuk mengontrol atau untuk terus berdenyut, maka juga sering terjadi sudden cardiac death. Hampir sering kita lihat di media sosial, seorang pesepeda dalam komunitas harus terkapar. Ini tidak boleh terjadi lagi. Ini adalah tugas penting bagi kita, para pemerhati, para pelaku olahraga. Next. Kategori olahraga yang ketiga ini adalah yang sangat menjadi fokus perhatian kita di perguruan tinggi. Karena di mana itu berkaitan dengan mengembangkan olahraga melalui kurikulum. Dinamakan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini merupakan proses pendidikan melalui gerak fisik kita untuk mencapai tujuan pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan itu tidak sekedar fisik, ragawi, tetapi pendidikan adalah pembentukan karakter, budi pekerti, sikap yang baik. Hadirin semua pasti setuju dengan itu. Apalagi para pemirsa yang dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hal itu pasti niscaya bahwa itu merupakan target tujuan utama kita, yaitu bagaimana karakter, budi pekerti, sikap yang baik itu kita bangun. Selain daripada kondisi fisik yang bugar, ketangkasan yang baik, namun kita sadari bahwa ini adalah olahraga, bukan olahraga prestasi. Sehingga cukup mencapai kebugaran yang dapat kita rasakan, ketangkasan yang bisa kita pamerkan, itu maka tujuan tentang fisik ragawi kita sudah tercukupi. Nah, problem yang sangat penting adalah pembentukan karakter, budi pekerti, sikap yang baik. Kita betul-betul harus fokus di situ. Maka seorang guru penjas sangat penting untuk berpikir secara luar biasa bagaimana menanamkan berbagai bentuk-bentuk gerak untuk mengembangkan karakter, budi pekerti, sikap yang baik. Memungkinkan untuk mengurangi dampak negatif pada olahraga prestasi. Memungkinkan dampak negatif pada olahraga prestasi itu
dan olahraga rekreasi yang bisa berakibat jelek itu dapat dieliminasi melalui pendidikan jasmani. Bagaimana cara kita di kalangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi yang buruk, itu dapat kita redam pada proses pendidikan mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Seorang guru penjas memiliki tugas-tugas pokok yang penting untuk dapat meredam hal-hal tersebut. Bagaimana siswa kita dibentuk supaya tidak terlalu mengutamakan kemenangan. Tidak betul-betul bahwa kemenangan itu yang utama sehingga tidak bisa menerima kekalahan. Strategi-strategi itu kami kembalikan kepada para guru penjas, para guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk dapat menyampaikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian pengetahuan tentang penurunan kondisi atau bagaimana detraining itu akan membahayakan, maka kita harus mampu untuk mengolah aktivitas menjadi penurunan pada waktu detraining dengan baik. Guru penjas harus mengetahui hal tersebut. Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan harus memiliki bekal tentang pengetahuan-pengetahuan tersebut dengan baik untuk disampaikan secara baik kepada peserta didik kita. Kemudian pemahaman tentang sudden cardiac death, kematian-kematian mendadak dan lain sebagainya akibat dari kelalaian olahraga rekreasi ini juga merupakan target yang harus disampaikan oleh guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, itu pesan dari saya yang utama. Sekali lagi saya tandaskan bahwa kita semua yang menangani keolahragaan, khususnya adalah guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, harus memberikan pembentukan karakter budi pekerti yang baik dan juga harus mengetahui tentang pengetahuan ilmu kesehatan, menghambat terjadinya hal-hal yang kurang berkenan atau kurang baik pada masa hidup manusia, pada semua peserta didik hingga bisa mencapai kehidupan yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Dr. Santika. Begitu mendalam, ya, begitu terperinci penerangan yang telah diberikan oleh Dr. Santika dalam pembentahan tadi. Jadi, Doktor, ada dua soalan yang diajukan kepada Doktor. Soalan pertama, di Malaysia pada masa ini, dia ada sedang menerapkan konsep ABC. Apa itu ABC? Iaitu anak baik lagi cerdik. Jadi dalam pembentangan doktor tadi ada menyentuh serta membincangkan secara mendalam berkenaan dengan pembentukan karakter. Bagaimanakah anak baik lagi cerdik ni boleh dibentuk karakternya melalui sukan? Silakan Doktor. Gitu. Terima kasih. Luar biasa. Kami juga sedang terus pendidikan karakter itu dikembangkan, Mas Hamzah. Ya.
karena itu hal yang sangat penting supaya menjalani olahraga itu betul-betul nyaman, nikmat, Iya, iya. bisa dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. Jadi kat situ karakter tu boleh dibentuk melalui sukan ya doktor ya? Ya, melalui Betul, olahraga, ya. Baik, melalui soalan pendidikan jasmani. iya, iya. Baik, soalan yang kedua doktor, ni bagaimanakah peranan pendidik, gurulah jadinya, Okey. dapat memainkan peranan dalam bidang olahraga? Bagaimana guru tu dapat membentuk uh, kecenderungan pelajar tu? Nggih. Sila doktor. Jadi kalau, kita tahu bahwa ada kecerdasan majemuk, Ya, di mana kecerdasan majemuk itu pernah saya sampaikan pada kolokium yang sebelumnya, terdapat 9 kecerdasan, yang nomor 5 itu kecerdasan kinestetik. Lah kinestetik kinestetik, ini ya. guru ini yang menangani betul. Kita sebagai guru pendidikan jasmani olahraga, kesehatan, itu menangani gerak fisik. Nah, bagaimana caranya gerak fisik itu atau kinestetik itu bisa menumbuhkan karakter-karakter yang baik. Ada Iya, betul. interpersonalnya, ada intrapersonalnya. Jadi bagaimana konsep dirinya itu menjadi baik, tidak gampang tersinggung, tidak mudah terpancing dan lain sebagainya, ketenangan karena di dalam pelaksanaan gerak hormon-hormon yang untuk dapat mengontrol ketenangan ini berkembang dengan luar biasa. Itu yang diharapkan kita sebagai guru penjas mengakomodasi peserta didik kita untuk dapat melayani kecerdasan-kecerdasan yang Iya, iya. lain. Di antaranya berbahasa, logika matematika, sosial, kemudian bahkan spiritual. Ini bisa kita sinkronkan dengan Sinkron. pembelajaran gerak. Seperti itu, Mas Iya, iya, Hamzah. doktor. Iya, iya. Di semuanya dapat dirangkumkan ya doktor ya, dapat Betul. dirangkumkan, dapat disekalikan dalam tu. Jadi begitu mendalam dan begitu jelas penjelasan yang Dr. Santika berikan. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada doktor ya atas maklum balas yang dapat merumuskan sesi kolokium ini dengan baik sekali pada kali ini. Jadi terima kasih kepada semua peserta. Kami berharap ya uh, anda semua dapat ilmu yang bermanfaat daripada pembentangan yang telah dijelaskan begitu baik dan begitu mendalam oleh Dr. Santika Rentika ni ya. Jadi saya selaku ni sekali lagi selaku moderator ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada pembentang kita pada hari ini ya. Terima kasih juga kepada pasukan teknikal IPG KBA, saudara Daini dan Cik Fazi ya. Tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan kepada semua Exco Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia, Urustia Universiti Pendidikan Sultan Idris, Pengarah IPG KBA, Datin Dr. Bushra binti Ali dan semua AJK IPG KBA. Ya. Presiden PPJM Dr. Malati Balakrishnan dan semua Exco, Dekan Fakulti Sains, Sukan dan Kejuratan UPSI, Dr. Jeffrey Zakaria dan Urustia Kolokium. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan diharap kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.